Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Zarani dari kelas 11 IPS 1 ingin menyampaikan materi tentang perdagangan internasional. Yang pertama, ada pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi teori klasik dan teori modern. Teori klasik yaitu yang pertama, terdapat teori keunggulan mutlak, dan yang kedua, terdapat teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak adalah pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Sedangkan, pada teori keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu jenis barang dibandingkan barang lainnya. Pada teori modern, memiliki kesimpulan. Yang pertama, perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan dari perdagangan antar daerah. Yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah berdasarkan atas keuntungan alamiah. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, keuntungan dari adanya spesialisasi. Tiga, selera atau diferensiasi produk. Empat, perbedaan teknologi. 5. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. 6. Perbedaan biaya produksi. Dan yang ketujuh, perbedaan sosial dan kebudayaan. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. Kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Kualitas sumber daya yang rendah. 4. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko tinggi. 5. Proteksi wilayah regional. Dan yang keenam, jarak antar negara atau biaya transportasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, proteksi. Kedua, free trade policy. 3. Politik dumping. Dan yang keempat, diskriminasi harga. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Kedua, menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Transfer teknologi. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. 6. Peningkatan kualitas produk. 7. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Dan yang kedelapan, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang terakhir, ada dampak virus corona terhadap perdagangan internasional. Dampak dari wabah virus corona bagi perdagangan internasional ialah menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Sekian materi perdagangan internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.